Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Stianingsih dengan NIM 28921500153. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian logistik mata kuliah manajemen logistik Prodi Manajemen B. Langkah-langkah proses pengendalian logistik menurut Robert J. Mockler. Penetapan standar, memudahkan legislasi kelompok, pengukuran kinerja, pengambilan tindakan perbaikan. Penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu pertimbangan dalam setiap kasus, yaitu tertentu dalam penerapan manajemen logistik tersebut, seperti tempat, kebersihan dan kerapihan, alur dan jalur, keamanan bangunan, kendaraan, kecelakaan dan keselamatan, pencurian jadwal pekerjaan, personalia, kelengkapan perabotan kantor, memudahkan dan kenyamanan tempat parkir, kontrak perawatan, pemesinan, pembukuan dan permodalan. Pemantauan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti yang pertama, dapat mengulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang ada mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenai permintaan pelanggan guna kebaikan dalam perencanaan, kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan. Perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Yang ketiga, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahan tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Pembahasan langkah-langkah dalam proses pengendalian. Menurut Robert J. Mockler, membagi pengendalian dalam 4 langkah. Yang pertama ada penetapan standar, yang kedua ada pengukuran kinerja, yang ketiga ada pengambilan tindakan perbaikan, dan yang keempat ada memudahkan regulasi dalam kelompok. Inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material. Bahan produksi mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen emang material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun struktur cabang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier atau pada saat material diterima di perusahaan. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat frustasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap persatuan menghadapi perubahan. Pada dasarnya persediaan meliputi 3 macam, yaitu yang pertama ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory, yang kedua ada persediaan bahan setengah jadi atau work in process inventory, yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Dalam hal cara penyediaan atau pembelian, pada dasarnya ada 2 alternatif. Yang pertama, dibeli sekaligus jumlah seluruh kegunaannya pada saat dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali dibutuhkan oleh proses produksi lebih tajam, dalam arti sudah tidak tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Alternatif kedua, memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian yang akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu lagi menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap
bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan, produksi atau proyek yang dilaksanakan. Beberapa faedah atau manfaat dari analisa jalur kritis adalah: yang A, dengan menggambarkan logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang B, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka dapat mengetahui dengan pasti kesukaran yang timbul jam sebelum terjadi, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. C, dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan yang di waktu penyelesaiannya sangat kritis yang tidak kritis, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. D, network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga dalam komunikasi antara kegiatan dan departemen. E, memberikan kepastian atas capaiannya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakraguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditetapkan serendah mungkin. Sekian dari saya presentasi tentang pengendalian logistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.